228, episode 43 Breaking the Sky Sword Saint 2. Siapa? Master baru kompleks industri. Suara kolosal terdengar dan Yo Jong Hyuk dan aku secara bersamaan melihat keluar jendela. Dilihat dari jalanan yang bising, penggunaan suara yang sebenarnya cukup sulit. Yo Jong Hyuk bergumam dengan suara kecil, rasi bintang papirus. Jika itu adalah Firaun terakhir, mungkin wanita itu. Mumi raksasa dengan mahkota emas tua. Semuanya tertutup perban terlepas dari hidung tinggi. Seperti yang saya baca di Ways of Survival. Jelas bahwa mayat itu milik Cleopatra, Firaun terakhir Mesir. Siapa? Yo Jong Hyuk. Sekali lagi, suara yang sebenarnya terdengar melalui kompleks industri. Itu memang luar biasa tetapi kami berdua tidak berkecil hati. Cleopatra paling banyak adalah rasi bintang kelas 1. Yo Jong Hyuk dan aku tidak lagi gugup tentang rasi bintang besar. Yo Jong Hyuk, bisakah kamu menang? Petik 2. Itu adalah lawan yang aku tidak sanggup lawan sementara aku saat ini memiliki paket cerita yang tergantung di tubuhku. Yo Jong Hyuk menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin sekarang. Ini akan segera tiba. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang hukuman? Yang dimana kamu menghilang selama 10 menit sehari? Petik 2. Yo Jong Hyuk tidak menjawab. Saya menerimanya sebagai perjanjian dan memandang Cleopatra. Lalu orang itu. Dia tidak akan melakukan apapun. Mengapa? Pemilihan Raja Iblis belum dimulai. Tentu saja, badan-badan inkarnasi rasi bintang yang bukan bagian dari skenario dibatasi oleh probabilitas. Selama cerita raksasa belum terbuka, mereka tidak bisa bertindak dengan bebas. Walaupun demikian. Hei, apakah kamu sudah lupa tentang Asmodes? Tidak semua orang bisa bertindak seperti Asmodes. Saya tahu banyak. Itu karena Raja Iblis memiliki batasan yang jauh lebih sedikit daripada rasi bintang di dunia iblis. Masalahnya adalah rasi bintang dapat mengkonsumsi probabilitas ekstra untuk mengatasi kendala ini. Bukankah Cleopatra anggota Papyrus? Jika dia meminjam probabilitas nebula. Petik 2. Kim Dokja, Anda sudah lupa apa yang telah mereka lakukan. Petik 2. Apa? Sebelum Yo Jong Hyuk bisa menjawab, aku mendengar suara Cleopatra di udara. Katakan, penguasa baru kompleks industri. Dia pasti akan mati, jika dia berpartisipasi dalam pemilihan Raja Iblis. Tubuh Cleopatra mulai menghilang dengan kata-kata ini. Seperti istana pasir besar yang runtuh, tubuh kembali menjadi debu. Ingatlah ini, Papyrus tidak akan pernah memperingatkanmu 2 kali. Lalu mengapa kamu pergi begitu lembut? Itu aneh. Biasanya, dia akan pergi setelah membunuh ratusan inkarnasi. Yo Jong Hyuk membuka mulutnya seolah aku menyedihkan. Sudahkah kamu lupa? Mereka memaksakan nasib pada Anda. Petik 2. Ah. Itu mengingatkan saya, ada hal seperti itu. Papyrus, Veda, dan Olympus menggunakan sejumlah besar kemungkinan untuk memaksakan nasibku padaku. Itulah alasan mengapa Cleopatra mudah menghilang. Mereka sekarang tidak memiliki probabilitas. Yo Jong Hyuk berbicara dengan suara muram yang khas, kami telah memberi beberapa waktu sebelum Demon King Selection. Aku mengangguk. Setidaknya untuk saat ini, rasi bintang tidak akan menyerang sisi ini. Saya memeriksa log pesan. Seleksi Raja Iblis saat ini sedang dipersiapkan. Waktu persiapan tersisa, 28 hari, 17 jam, dan 12 menit. Jika prediksi saya benar, pemilihan Raja Iblis akan menggunakan skenario 21 hingga 24. Itu adalah kisah raksasa sehingga wajar untuk memakan skenario. Saya mengukur waktu yang tersisa dan berkata, kita berdua saja tidak cukup. Aku tahu. Setelah seleksi Raja Iblis dimulai, rasi bintang akan mulai berkumpul di sini. Konstelasi tingkat tinggi mungkin kurang kuat tetapi mereka masih jauh lebih kuat dari inkarnasi normal. Selain itu, begitu banyak dari mereka mulai muncul, akan sulit bagi hanya Yo Jong Hyuk dan saya untuk berurusan dengan mereka. Apakah kamu punya ide? Yo Jong Hyuk menggelengkan kepalanya. Ada cara untuk membawa rekan-rekan dari bumi tetapi Lee Hyun Sung dan Jung Hee Won masih kurang memiliki kemampuan untuk melawan Transcendent atau rasi bintang. Mereka membutuhkan waktu untuk menjadi lebih kuat dengan bergantian antara skenario pribadi dan skenario utama. Manajemen daya skala penuh akan dimungkinkan ketika mereka memasuki skenario terakhir. Saya perlu menemukan kolega yang dapat saya gunakan segera. Apakah kamu sudah mengumpulkan kolega di sini? Ah, ada. Omong-omong, di mana Yang Hayong? Saya memutar tubuh saya yang sakit dan melihat sekeliling. Saya menyuruhnya mencari anggota grup. Sudah waktunya untuk beberapa hasil. Petik 2. Dipersiapkan. Aku akan pergi sebentar lagi. Petik 2. Sebelum aku bisa bertanya kemana dia pergi, Yo Jong Hyuk menghilang dari pandanganku. Saya menyusun rencana saya dan meninggalkan ruang perawatan setelah memilah perban saya. Aileen berkata saya harus beristirahat selama 2 minggu lagi tetapi kondisi fisik saya tidak terlalu buruk, mungkin karena saya santai. Atribut, lamar Kirin telah meningkatkan efek pemulihan. Ah, itu karena efek dari atribut. Aileen yang gelisah bergegas ketika aku melangkah keluar dan meregangkan tubuh. Saya memotongnya sebelum dia bisa membuka mulutnya. Jangan khawatir. Sebaliknya, dapatkah kamu menyembuhkan ini? Petik 2. Aileen menerima boneka Uril dan memiringkan kepalanya. Apa ini? Tubuh simbolik rasi bintang.
Aileen membuat kesalahan dengan menjatuhkan boneka itu ke tanah. Dia buru-buru mengambil boneka itu lagi dan bertanya, apakah saya akan dihukum karena menjatuhkannya? Jangan khawatir, dia adalah rasi bintang yang baik. Tolong perbaiki dengan tegas. Petik 2. Rasi bintangnya bagus. Kata-kata itu aneh untuk diucapkan tetapi saya sedang berbicara dengan Uril, bukan rasi bintang lain. Saya mengatakan akan berjalan-jalan sebentar dan muncul di jalan-jalan kompleks industri. Jalan-jalan kompleks industri bermandikan cahaya redup dan tampak berbeda dari sebelumnya. Beberapa orang mengenali saya dan mengangguk ringan. Saya bisa melihat semangat yang belum pernah saya lihat sebelumnya di wajah mereka. Mungkin ini adalah ekspresi dari mereka yang memutuskan untuk hidup. Hei, Yo Jong-hyuk, apakah kamu sudah bangun? Saya berbalik dan melihat seseorang berlari ke sini. Yang Hayong berjalan menghampiri saya dan memberi saya headlock yang canggung. Saya mencoba menarik Yang Hayong dari saya. Namaku bukan Yo Jong-hyuk. Oh, sekarang kamu ingin mengungkapkan nama aslimu. Kamu tahu. Yah, aku bukan satu-satunya yang menggunakan nama samaran. Saya menatap Yang Hayong sebentar sebelum berbicara dengan penuh arti. Namaku Kim Dokja. Saya mengucapkan kata-kata yang bagus tetapi Yang Hayong memiliki ekspresi bingung. Itu nama yang aneh. Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku sedang mengobrol dengan beberapa orang dan mendapat tip tentang daerah ini. Sebuah tip. Kamu tidak tahu karena kamu sudah tidur. Sementara itu hal-hal menarik telah terjadi di kompleks industri. Petik 2. Saya mendengar dari Yang Hayong tentang apa yang terjadi dalam seminggu terakhir. Tentu saja, hal yang paling menarik adalah tentang Yo Jong-hyuk. Dia menolak hak memerintah. Tepat sekali. Dia mengatakan akan menjadi adipati tetapi dia tidak akan memerintah di sini. Jadi, semua orang gempar. Petik 2. Situasinya jelas. Mungkin Yo Jong-hyuk sedang mempraktikkan motonya, mendominasi tetapi tidak mengesampingkan. Itu yang dia katakan. Idenya bagus. Namun, situasinya buruk. Urutan kompleks industri harus di luar kendali. Jika situasinya tidak terorganisir, pernyataan itu hanya akan menciptakan masalah keamanan. Petik 2. Itu sebabnya warga sangat bersemangat sekarang. Seorang diktator yang kuat memiliki kekuatan untuk mengendalikan keinginan orang. Karena seorang diktator menyerahkan kekuasaannya. Keinginan warga yang menumpuk akan meledak sekaligus. Apakah Anda pikir kegelapan kompleks industri akan hilang jika saya mati? Petik 2. Ini adalah kata-kata Duke Siswitz dalam Ways of Survival. Sekali lagi saya pikir dia benar. Kompleks industri tidak akan tiba-tiba berubah hanya karena penguasa berubah. Sebaliknya, kediktatoran yang menindas telah lenyap dan keinginan tersembunyi rakyat akan menjadi semakin terbuka. Hei, berikan aku fragmen itu. Aku tidak mau. Saya mengambilnya. Petik 2. Suara-suara terdengar seperti mereka telah menunggu dan Yang Hayong dan saya secara bersamaan menoleh. Sejumlah besar orang menghukum inkarnasi di gang. Situasinya jelas. Mereka berebut fragmen cerita yang berasal dari pabrik. Saya akan pindah kapan? Yang Hayong menahan saya. Tunggu. Hanya melihat. Apa? Sudah kubilang, ada tip. Apa tipnya? Penghukum, akan muncul di sini. Punisher. Saya belum pernah mendengar posisi seperti itu. Tidak ada posisi seperti itu dalam skenario revolusi atau cara bertahan hidup. Yang Hayong memperhatikan keraguanku dan menambahkan. Itu nama panggilan yang dibuat oleh warga. Keindahan yang luar biasa muncul beberapa hari yang lalu dan telah menjaga kedamaian. Petik 2. Pada saat ini, teriakan seorang pria terdengar dari dalam gang. Bunuh dia dan curi itu. Orang-orang itu mengeluarkan senjata mereka dan sepertinya hukuman mati tanpa pengadilan penuh. Saya lebih suka bergerak dulu daripada menunggu Punisher. Saat aku menggerakkan tanganku ke pedang di pinggangku, bayangan ramping muncul di gang. Berhenti. Seorang wanita dengan jubah hitam menutupi tubuhnya berdiri di dinding. Saya tidak yakin tentang peralatannya karena jubah tetapi wajahnya sangat jelas. Itu adalah wajah yang tampaknya berada pada dimensi yang berbeda dari dunia di sekitarnya. Saya menyaksikan rambut panjang wanita itu mengepak di atas angin dan bergerak perlahan dengan sangat terkejut. Apakah ada sosok seperti itu di Ways of Survival? Tiba-tiba, arti dari setiap kata pujian menjadi jelas. Mata gerah yang dalam diatur di bawah alis yang rapi. Semua standar yang menentukan kecantikan di dunia runtuh pada saat yang sama. Itu adalah wajah yang tidak bisa dideskripsikan menggunakan pengubah konstelasi. Saya sangat kecewa, hanya ada satu cara untuk mengekspresikan wajah ini. Tidak diragukan lagi itu adalah kecantikan yang akan menamparkan pipi Yo Jong-hyuk 3 kali. Dengan kata lain, memalukan kecantikan Yo Jong-hyuk sebanyak 3 kali. Tidak ada ungkapan seperti itu di Ways of Survival. Dalam Ways of Survival, Yang Hayong paling banyak digambarkan sebagai 2 tamparan di pipi. Saya tertegun kaget sementara orang yang akan menamparkan Yo Jong-hyuk 2 kali berbisik, dia datang. Orang itu adalah penghukum. Petik 2. Para pria kewalahan oleh kecantikan wanita itu dan terlambat bangun. Bibir mereka bergerak dan aku tahu apa yang akan muncul. Sebelum mulut mereka bisa terbuka, sesuatu bergerak. Kemudian sesuatu jatuh. Beberapa saat kemudian seorang pria menjerit. Uwak.
Pria yang lengannya dipotong menjerit mengerikan sementara orang lain mengidentifikasi situasi dan mulai melarikan diri. Mereka memperhatikan itu adalah musuh yang tidak bisa berurusan dengan. Bahkan orang yang diselamatkan itu ketakutan dan lari keluar dari gang. Dalam sekejap, hanya lengan pria yang jatuh dan wanita itu tetap berada di gang. Yang Hayong menyaksikan wanita itu diam-diam memegang pedang dan mengeluarkan ledakan kekaguman. Dengar, bukankah dia benar-benar luar biasa? Anda mengatakan kepada saya untuk mencari beberapa orang yang berguna. Saya mencoba berbicara dengannya kemarin tetapi dia menghilang begitu saja. Pedang itu brutal tetapi bergerak di jalur yang pasti. Yang menakjubkan adalah kecepatan ilmu pedang. Saya bergumam, inkarnasi tidak dapat memiliki tingkat keahlian pedang seperti itu. Apa? Yang Hayong mungkin sudah melewatkannya, tapi aku benar-benar memperhatikan. Pada titik waktu ini, kecepatan ini hanya mungkin untuk transenden. Jantungku berdegup kencang. Saya tidak tahu identitas wanita ini tetapi jika saya bisa menjadikannya rekan saya, dia pasti akan menjadi kekuatan besar dalam pemilihan Raja Iblis. Saat wanita berjubah hitam itu berbalik, aku melompat ke gang tanpa ragu-ragu. Hei! Saya berencana untuk menggunakan sudut pandang pembaca Mahatahu untuk mendapatkan informasi saat berbicara dengannya. Akan lebih mudah membujuknya jika aku bisa melihat jendela atributnya. Maka jika saya beruntung. Kuek. Sebelum saya bisa mendekati wanita itu dan menggunakan keterampilannya, saya harus berhenti di tempat. Mata wanita itu menatapku. Saya gemetar karena emosi mengerikan yang ditransmisikan kepada saya. Kebencian dan kemarahan yang luar biasa meluap ke arahku. Saya terkejut oleh air terjun emosi yang meluap-luap. Apa gadis ini? Apakah saya mengenalnya? Sebaliknya, mengapa dia sangat membenciku? TL, Rainbow Turtle.